Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembahasan potensial listrik oleh bola konduktor dan keping sejajar. Dan salam sehat selalu. Semoga dapat bermanfaat. Selamat mengikuti. Potensial listrik pada bola konduktor dan keping sejajar. Potensial listrik yang pertama adalah oleh bola konduktor bermuatan. Pada gambar ini diperlihatkan sebuah bola konduktor dengan muatan yang menyebar di seluruh ruang bola sampai pada permukaan bola. Pada pusat bola ditempatkan sebuah muatan uji, yaitu muatan uji atau yang kita sebut sebagai muatan titik A. Kemudian pada permukaan bola ditempatkan muatan uji pada titik B dengan jarak yang diukur dari pusat bola sampai dengan titik B. Kemudian pada bagian luar bola ditempatkan muatan titik uji C dengan jarak yang diukur dari pusat bola sampai dengan permukaan luar daripada bola konduktor tersebut. Nah, pada bagian ini untuk jarak yang terukur dari titik pusat bola menuju ke titik C itu diberi simbol R kecil. Kemudian pada titik B diberi simbol R besar. Dari gambar kita perhatikan bahwa luasan yang dibutuhkan oleh titik A tidak melingkupi muatan. Berarti kuat medannya sama dengan 0 atau E sama dengan 0. Untuk titik di permukaan bola dan di luar bola akan memberikan luasan yang melingkupi muatan kui sehingga dapat diturunkan dengan hukum Gauss sebagai berikut, di mana flux sama dengan kui berbanding dengan E0. E0 adalah konstanta dielektrik dari bahan. Kemudian untuk flux dengan sendirinya dapat dirumuskan dari persamaan sebelumnya, yaitu V sama dengan E dikali dengan luas permukaan. Nah, dalam hal ini E adalah medan listrik, kemudian A adalah luas permukaan keping. Nah, kalau dijabarkan lebih lanjut, flux digantikan E dikali dengan A kembali sama dengan kui berbanding dengan E0, dengan catatan bahwa luas permukaan bola itu sama dengan A sama dengan 4pi kali R pangkat 2. R dalam hal ini adalah jari-jari bola. Dengan demikian, pada persamaan di atas, nilai A bisa digantikan menjadi 4pi kali R pangkat 2, sehingga persamaan menjadi E dikali 4pi kali R pangkat 2 kembali sama dengan kui berbanding dengan E0.
Dari persamaan ini, kalau disederhanakan, nilai 4πr pangkat 2 dipindahkan ke sisi kanan dari persamaan ini, sehingga persamaan tersisa adalah E sama dengan 1/4 pi E0 dikalikan dengan Q per R pangkat 2. Perlu diingat bahwa pada ruas ini 4πr pangkat 2 adalah perkalian. Ketika kita pindahkan pada ruas kanan, maka dia menjadi pembagian, sehingga nilainya menjadi 1/4 pi dikalikan dengan E0 dikali lagi dengan Q per R pangkat 2. Nilai 1/4 pi kali E0 itu adalah nilai K atau konstanta dielektrika bahan, sehingga bisa kita gantikan sehingga persamaannya menjadi E sama dengan K dikali Q per R pangkat 2. Berikut dari persamaan tersebut dapat kita lihat kembali, jabarkan kembali bahwa nilai E sama dengan K dikali Q berbanding R pangkat 2 itu, di mana nilai E adalah kuat medan listrik oleh bola konduktor. Di dalam bola ini yang kita maksud di dalam bola pada area yang berwarna putih itu E sama dengan 0. Kemudian untuk di luar ini, kemudian dan permukaan bola, ini di luar dan permukaan bola, ini itu sama dengan E sama dengan K Q per R. R yang diambil di sini adalah R kecil, jari-jari dari luasan daripada bola konduktor tersebut. Kemudian kalau kita melihat berapa besar atau nilai dari potensial listrik oleh bola konduktor, ya secara umum untuk di dalam dan permukaan bola, E sama dengan K Q per R. R dalam hal ini adalah R yang menunjuk pada jarak titik pusat dengan titik B. Kemudian untuk di luar permukaan bola, E sama dengan K Q per R. Perbedaannya hanya pada jari-jari ataukah jarak antara kedua muatan, dalam hal ini adalah muatan uji. Dari persamaan ini kita bisa jabarkan bahwa potensial yang ada di titik A sama dengan potensial yang ada di titik B, itu nilainya sama dengan K Q per R. Nah, R yang dimaksud di sini adalah R kecil, ya, di mana untuk nilai R ini, harus lebih kecil sama dengan R. Jadi nilainya ini harus lebih kecil dari R. Ya, R-nya digambarkan mulai dari titik pusat sampai dengan permukaan bola. Kemudian persamaan ini berlaku apabila nilai R kecil itu lebih kecil sama dengan R besar. Nilai potensial yang ada di titik C itu dihitung K Q per R. Ya, K Q per R dengan catatan bahwa untuk nilai R ini, jadi persamaannya sama, hanya nilai jarak yang membutuhkan syarat, di mana syaratnya R dalam hal ini jarak itu harus lebih besar daripada R besar itu sendiri. Nah, dari analisis ini kita bisa aplikasikan secara langsung pada contoh soal berikut.
sebuah bola konduktor diberi muatan plus 12 mikrokulum dan berjari-jari 4 cm. Jika ada 3 titik A, B, dan C yang dari pusat berjarak RA sama dengan 3 cm, RB dari pusat sama dengan 4 cm, dan RC sama dengan 6 cm. Pertanyaan dari soal tersebut adalah tentukan A, berapa besar kuat medan listrik di titik A, B, dan C. Kemudian pertanyaan B, berapa potensial atau tentukan potensial listrik di titik A, B, dan C. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, terlebih dahulu kita identifikasi nilai yang ada pada variabel soal. Nilai Q muatan itu adalah plus 12 kali 10 pangkat 6 kolom. Kemudian R sendiri 4 kali 10 pangkat 2 meter. Pertanyaan pertama, berapa kuat medan listrik? Nah, kita lihat untuk titik A, di mana RA itu harus lebih kecil dari RB. RA, ya, RA harus lebih kecil daripada RB. Nah, ini di dalam bola, berarti EA ini sama dengan 0. Jadi di sini tidak terdapat medan listrik karena tidak melingkupi muatan. Kemudian pada titik B, ya, kita lihat titik B atau permukaan bola, diperlihatkan bahwa medan listrik pada titik B itu sama dengan K Q berbanding dengan RB pangkat 2. Dengan demikian, medan listrik pada titik B itu, ya, kita gantikan nilai K 9 kali 10 pangkat 9, kemudian dikalikan dengan 12 kali 10 pangkat minus 6. 12 kali 10 pangkat minus 6 ini adalah nilai Q berbanding dengan RB pangkat 2. 4 kali 10 pangkat minus 2 di pangkat 2 lagi. Nah, secara matematis, jika persamaan ini diselesaikan atau nilai ini diselesaikan, ya, dengan sendirinya, ya, kita bisa sederhanakan ini. Ini 4 pangkat 2 berarti 4 kali 4 16, ya, 12 berbanding 4. Nah, kemudian pangkatnya 4 minus 4 plus 4, nah, kemudian 6. Nah, dari situlah mendapatkan nilai 9, ya, kali 10 pangkat 9, nilai ini 12 berbanding dengan 16 itu 0,75, nah, dikali dengan 10 pangkat minus 2. Jadi pangkat dari pada ini tadi yang yang kita bandingkan, jika perbandingan maka pangkat diperkurangkan sehingga nilai yang ada sisa 9 kali 10 pangkat 9 dikali 0,75 kali 10 pangkat minus 2. Jadi untuk sederhananya 0,75 dulu diperkalikan dengan 9, ya, muncul hasil 6,75 kali 10 pangkat 7. 10 pangkat 7 diambil dari 10 pangkat 9 ditambah dengan 10 pangkat minus 2. Jadi 10 pangkat 7 dalam satuan Newton per kolom. Kemudian di titik C, dengan persamaan yang sama, hanya kita ganti nilainya, nilai jarak. Nilai jarak yang diambil di sini adalah R kecil, yaitu jarak RC pangkat 2. Nah, tetap nilai K 9 kali 10 pangkat 9, nilai Q-nya juga 12 kali 10 pangkat minus 6. Yang berbeda adalah nilai R-nya, 6 kali 10 pangkat minus 2,
dikalikan lagi, dipangkatkan 2. Jika ini diuraikan seperti tadi dengan cara yang sama, maka dengan sendirinya diperoleh 0,33. Artinya 12 per 6 kali 6, jadi 36. 0,33 kali 10 pangkat minus 2. Ini nilainya tetap. Jadi 9 kali 0,33 sama dengan 3 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Untuk potensial yang ada di titik B, ya dikatakan bahwa pada titik A itu nilainya sama dengan di titik B. Jadi PA sama dengan PB, ya nilainya ini K Q per R. Ya, tinggal kita menggantikan nilai K, nilai Q, kemudian nilai R. R yang diambil di sini adalah R besar. Ya, jarak antara RB. Kemudian setelah itu kita uraikan 12 berbanding 43. Ya, selanjutnya 3 kali 9 27 kali 10 pangkat 5. Pangkat 10 pangkat 9 dengan pangkat minus 4 sama dengan 5. Jadi potensialnya yang ada di titik A, titik B itu sama dengan 27 kali 10 pangkat 5 volt. Nah, pada titik C, ya PC K Q per R. Ya, R yang diambil adalah R jarak dari titik C. Nah, nilainya sama, nilai K, Q-nya juga sama, yang berbeda adalah jaraknya. Nah, setelah itu kita uraikan 12 berbanding dengan 6 sama dengan 2 kali 9 18, ya dikali lagi dengan 10 pangkat 5 volt. Pembahasan selanjutnya adalah potensial listrik oleh keping sejajar yang bermuatan. Keping sejajar adalah dua keping konduktor dengan luas bidang yang sama dan dari bahan yang sama. Pada gambar diperlihatkan dua buah keping, masing-masing keping A dengan keping B. Pada keping A bermuatan Q positif dan pada keping B bermuatan Q negatif. Kedua keping berjarak D, masing-masing diberikan potensial V. Di tengah daripada keping bermuatan ini digambarkan luasan yang dilewati oleh muatan yang disebut sebagai luasan permukaan Gauss. Nah, dari luasan itu berdasarkan hukum Gauss dapat dijabarkan bahwa flux atau V sama dengan besarnya muatan berbanding dengan E0. Dari persamaan ini dijabarkan bahwa flux sama dengan Q berbanding E0 itu nilainya sama dengan EA kali cos 0. EA kali cos 0 ini digambarkan bahwa muatan yang melewati kedua keping sejajar yang membentuk permukaan Gauss itu tegak lurus dengan garis normal, sehingga nilai cosnya itu sama dengan 0 derajat. Nilai cos 0 derajat ini itu sama dengan 1, sehingga persamaan dapat disederhanakan menjadi E dikali A. E dalam hal ini medan listrik, kemudian A luas permukaan keping sama dengan Q berbanding dengan E0. Kemudian kalau nilai luasan ini A dipindahkan ke ruas kanan, maka nilainya menjadi E sama dengan Q berbanding A dikali dengan E0, di mana persamaan ini adalah persamaan medan listrik pada
konduktor keping sejajar. Kemudian, apabila keping sejajar bermuatan tersebut diberikan nilai muatan Q plus, maka dengan sendirinya Q plus ini mendapat gaya yang berlawanan dengan arah daripada arah muatan yang menembus permukaan tadi, dengan alasan bahwa antara kedua muatan ini, Q dengan Q plus ini muatannya sama, sehingga terjadi gaya tolak-menolak. F ini adalah F yang berlawanan dengan arah muatan yang menembus daripada keping sejajar tadi. Dengan demikian, jika digambarkan secara rumus, gaya tolak itu sama dengan Q dikali dengan E. Q adalah muatan itu sendiri, kemudian E itu adalah medan listrik. Ini adalah gaya yang dialami muatan Q di sekitar medan listrik A. Kemudian, kalau kita lanjutkan dengan langkah persamaan dengan menampilkan kembali persamaan usaha W, yaitu selisih energi potensial atau delta EP, maka nilai W itu kita bisa gantikan. W itu sama dengan gaya dikali dengan jarak. Karena usaha sendiri itu adalah gaya dikali dengan jarak perpindahan. Kemudian nilai energi potensialnya digantikan menjadi Q dikali V. Sehingga persamaan menjadi Q dikali dengan E, kemudian dikali D. Dalam hal ini Q dikali E itu diambil dari gaya F, menggantikan nilai F yang ada di F kali D, sehingga menjadi Q dikali E dikalikan lagi dengan D jarak sama dengan Q dikali V. Nah, sehingga kalau kita akan menyederhanakan, jadi kedua nilai Q ini kita bisa eliminasi, sehingga yang tersisa adalah E kali D sama dengan P. Persamaan ini kita sederhanakan, nilai D dipindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi E P berbanding dengan D. Persamaan ini itulah yang disebut persamaan medan listrik yang terjadi pada saat muatan Q plus berpindah dari titik A atau keping A ke keping B. Berikut, medan gaya elektrostatis atau medan listrik merupakan medan gaya konservatif, berarti pada gerak muatan di antara keping sejajar akan berlaku hukum kekekalan mekanik, di mana persamaannya adalah energi mekanik yang ada di A sama dengan energi mekanik yang ada di B. Yang dimaksud di sini adalah energi mekanik ketika muatan itu berada pada posisi keping A, kemudian energi mekanik pada B adalah energi mekanik ketika posisi muatan berpindah ke keping B. Sehingga persamaan energi mekanik itu sendiri adalah persamaan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Nah, untuk ini energi mekanik yang ada di A itu sama dengan energi potensial yang ada di A ditambah dengan energi kinetik yang ada di keping A. Demikian juga pada posisi keping B. Energi potensial yang ada di keping B ditambah dengan energi kinetik yang ada di keping B. Kalau persamaannya kita urai dengan catatan bahwa jika muatan dilepas dari A,
maka dengan sendirinya energi kinetik yang ada di A itu sama dengan 0. Dan energi potensial yang ada di B itu akan bernilai 0 pula, karena elektron telah sampai pada kutub negatif. Dengan demikian, persamaan bisa dituliskan menjadi energi potensial yang ada di A ditambah dengan 0 sama dengan 0 ditambah energi kinetik yang ada di B. Berdasarkan pernyataan apabila muatan dilepaskan dari A ke titik B. Sehingga energi potensial, kalau rumusnya kita sederhanakan, energi potensial yang ada di A sama dengan energi kinetik yang ada di B. Itulah sebabnya persamaan bisa kita urai kembali, di mana energi potensial yang ada di A itu sama dengan Q dikali P, kemudian energi kinetik yang ada di B menjadi 1/2 mV pangkat 2. Kita tuliskan kembali persamaannya. Q sama dengan muatan yang bergerak atau dilepas dalam satuan kolom. Kemudian P dalam hal ini adalah beda potensial atau tegangan, volt, satuannya volt. Kemudian M, massa partikel dalam satuan kilogram. Kemudian P adalah kecepatan partikel saat menumbuk keping dalam 1 meter per sekon. P kecil yang dimaksud di sini adalah P yang berada pada energi kinetik 1/2 mV pangkat 2. P pangkat 2 dalam ini adalah kecepatan partikel. Sementara P yang ada di QP ini adalah beda potensial. Itu perlu diketahui. Untuk aplikasi persamaan ini, kita perhatikan salah satu contoh soal. Dua keping sejajar memiliki luas penampang 6 cm pangkat 2, berjarak 10 cm satu dengan yang lain. Kedua keping itu dihubungkan pada beda potensial 400 volt. Jika sebuah elektron dilepaskan dari keping yang bermuatan negatif, di mana E, ini muatan elektron, sama dengan minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom, dan massa elektron sendiri itu 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kg. Maka pertanyaannya, tentukan A, gaya yang dialami elektron, B, usaha yang dikerjakan oleh elektron, dan C, kecepatan elektron saat menumbuk keping positif. Dari soal, kita bisa lihat penyelesaiannya dengan mengidentifikasi nilai yang ada pada variabel soal, di mana D, jarak antara kedua muatan atau keping itu sama dengan 10 cm. Kemudian muatan elektron minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom, dan massa elektron 1,11 kali 10 pangkat minus 31 kg. Nilai tegangan itu sama dengan 400 volt. Dijawab pertanyaan A, bahwa gaya yang dialami elektron itu sama dengan F sama dengan E dikali E, muatan elektron dikali dengan medan listrik. Nah, dijabarkan lagi, F sama dengan E, digantikan nilai E-nya di sini, menjadi V per D. D adalah jarak kedua muatan. Dari persamaan ini, kita substitusikan nilainya. Jadi E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kali dengan 400 berbanding 10 pangkat minus 1.
10 pangkat minus 1 ini adalah jarak dari kedua muatan yang diambil dari 10 cm, kemudian dijadikan satuan meter, makanya hasilnya menjadi 10 pangkat minus 1. Jadi setelah kita uraikan 400 kemudian dikali dengan minus 1,6, setelah itu nilainya dan pangkat dari perkalian ini dijumlahkan. Berikut dari pembagiannya kita perkurangkan sehingga nilai menjadi minus 6,4 kali 10 pangkat minus 16 Newton. Berikut selanjutnya kita uraikan usaha yang dikerjakan oleh elektron. Pertama-tama kita tampilkan kembali rumus usaha, yaitu W sama dengan delta EP. Usaha sama dengan perubahan energi potensial. Kemudian usaha bisa dituliskan kembali, yaitu muatan elektron dikali dengan potensial. Sehingga masing-masing nilainya kita masukkan pada persamaan ini. Nilai elektron itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Kemudian nilai potensialnya sama dengan 400. Sehingga kalau diperkalikan menjadi 6,4 kali 10 pangkat minus 17 Newton. Kemudian tentang kecepatan elektron saat menembus keping positif dapat dijabarkan sebagai berikut. Diambil dari persamaan energi kinetiknya 1/2 mp pangkat 2 sama dengan E kali P. Sehingga dari persamaan ini dapat kita sederhanakan menjadi P sama dengan akar 2 EP berbanding dengan M. M ini adalah massa dari muatan. Dengan demikian, dari perubahan ini kena rumus pada ruas kiri berpangkat 2, kemudian nilai 1/2 M ini dipindahkan ke ruas kanan, sehingga penyederhanaannya dari pangkat 2 dirubah menjadi akar. Jadi nilai menjadi 2 EP berbanding dengan M. Sehingga kondisi ini memungkinkan untuk disubstitusikan masing-masing nilai pada persamaan P sama dengan akar 2 EP berbanding M. M dalam hal ini adalah massa elektron atau massa muatan. Dengan demikian nilainya 2 dikali 1,6 kali 10 pangkat minus 19 dikali 400 berbanding dengan 9,11 kali 10 pangkat minus 31. Jika nilai ini diselesaikan secara matematis, maka nilai akhir sama dengan 1,21 kali 10 pangkat 7 Newton. Demikian pembahasan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan salam sehat selalu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.